Hai, saya Supani Iskandar. Salam semangat tanpa batas. Udah video keberapa ya? Kalau yang pantengin pasti tahu lah. Oke, video kali ini saya akan membagikan sebuah afirmasi yang berjudul Leader sukses suka proses. Orang sukses suka proses. Kalau teman-teman ditanya siapa yang ingin sukses berbisnis seperti orang-orang yang sudah melakukan bisnis, atau kalau saya ingin seperti mentor saya, tentunya kita harus menyukai sebuah proses. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah kita kenal sekarang, mungkin kita kenal mereka setelah mereka sudah sukses, tetapi tidak tahu proses apa yang sudah mereka lalui. Lalu proses apa sih yang harus kita lalui? Bagaimana kiat-kiat usahanya? Bagaimana nih yang saya sendiri juga ingin menjadi lebih sukses lagi daripada sekarang, ingin mengembangkan diri, potensi yang ada yang sudah terkubur lama-lamanya karena sebuah situasi, dan ingin meningkatkan potensi tersebut, ingin mengeluarkan potensi tersebut. Yang pertama, kita itu harus bertumbuh dan berkembang. Dalam istilah biologi, tumbuh artinya bertambahnya jumlah sel, sedangkan berkembang artinya bertambahnya ukuran sel. Kira-kira sudah terlamun gak pelajaran yang kita lalui di SD, SMP? Demikian pula untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi leader sukses, sudah seharusnya kita bertumbuh, memperbanyak ilmu, dan memperbanyak praktek untuk meningkatkan efektivitas. Seperti saya nih, saya adalah orang yang minim ilmu, tapi saya belajar dengan menonton video, dengan belajar prospek, dengan membuat video seperti ini. Agar apa nih? Karena ada kalanya sebuah kreativitas itu tidak datang begitu saja, datang dengan terbiasa. Dengan yang namanya keterampilan itu harus dilatih secara terus-menerus dan konsisten. Seperti menjadi pemain voli, menjadi olahragawan, pemain timnas, itu tidak punya itu harus melalui sebuah proses dari kita kecil yang dilatih terus secara terus-menerus. Oleh karena itu, ikuti saja jalan yang sudah dilalui para mentor, jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang sukses. Rendah hatilah, sikap rendah hati memacu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang, agar semua potensi yang kita miliki bisa tersalurkan, bisa tersesuaikan. Sekalipun banyak kendala yang akan hadir, yang akan dihadapi, dan mungkin banyak sekali yang akan menyakitkan pada diri kita. Namun, bila kita sudah membulatkan tekad untuk tumbuh dan berkembang, segala potensi kita menjadi kekuatan yang besar. Seperti itulah salah satu prosesnya. Yang kedua, ilmu. Hadapi kendala, hadapi rintangan. Begitu kita menargetkan bisnis kita atau kantong sampingan ini mau sampai mana nih? Saya sudah menargetkan dari kantong sampingan ini harus ada sebuah potensi yang saya dapatkan. Agar apa nih?
agar kantong sampingan, agar saya pribadi lebih bisa bersedekah, lebih bisa menyenangkan istri, lebih bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita diminta sedekah, kita suka rela langsung memberi, tidak berat hati. Ketika kita masih mempunyai orang tua, ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan istri, ingin mempunyai dana darurat, ingin bebas finansial, ingin membahagiakan istri, keluarga, anak. Misalnya lunas amanah, umroh bersama pasangan, membangun masjid, membangun rumah yatim, itulah targetnya. Kita harus tentukan targetnya. Kalau kita sudah punya target, luruskan saja niatnya. Dalam proses perjalanan, pasti kita akan menjumpai masalah dan kendala, rintangan dari sahabat, saudara, bahkan orang paling terdekat kita dari istri. Namun saat menemui kendala, rintangan dan hambatan, hadapilah dengan penuh optimisme, dengan berprasangka baik sama Allah. Itu adalah sebuah signal nih. Oleh karena itu, dari mendengar video ini, sekaranglah saatnya belajar lebih keras lagi untuk memperbaiki kondisi kita di masa depan. Sabarlah, hadapi dan selesaikan setiap permasalahan yang ada. Jangan pernah lari dari sebuah permasalahan. Hadapi terus. Kalau memang sudah tidak kuat, kita bisa meminta arahan pada para mentor, kepada orang-orang yang sudah sukses, kepada teman-teman kita. Jangan malu untuk meminta solusi. Andaikan kalian tahu nih, masalah sebenarnya hadir, hakikatnya akan mengasah kemampuan kita untuk kemampuan kita lebih berpotensi lagi, lebih hebat lagi, agar kita semua ketika banyak masalah mampu menangani masalah-masalah yang lainnya, masalah-masalah yang lebih besar lagi, sehingga kemampuan kita terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Dalam suatu waktu mungkin kita merasa nyaman dalam suatu keadaan. Percepatan pertumbuhan dan perkembangan kita akan nol. Rasa nyaman membuat kita resisten terhadap perubahan atau collapse. Apalagi perubahan itu beresiko gagal, lengkap sudah. Jika kita ingin menjadi seorang leader yang sukses, kita harus terus bertumbuh dan berkembang, beranjak dari zona nyaman. Maksudnya nih, zona nyaman artinya yaitu kita males-malesan dari keadaan yang sekarang. Bukan artinya meninggalkan atau menanggalkan, tetapi kita harus belajar hal baru lagi. Karena kewajiban belajar itu dari sejak lahir sampai akhir hayat kita. Jangan merasa terus terbayang-bayangi kemungkinan gagal. Kita harus yakin bahwa kegagalan adalah bagian anak tangga menuju kesuksesan. Mayan cangkel. Yang keempat, ilmu. Ini Bluetooth buat video. Konsistensi. Leader sukses itu memiliki sebuah konsisten atau tiap hari terus menerus melakukannya setiap hari, walaupun sehari cuma sejam. Karena ini sebuah proses dari malas-malasan ke kegiatan yang lebih positif lagi.
Memiliki konsistensi jangka panjang artinya tetap bertahan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun nih banyak penolakan, hinaan, bahkan cacian dan kegagalan yang berulang kali terjadi. Para leader yang atau teman-teman bisa di pekerjaan kita, mereka bertahan di pekerjaan. Pastinya mereka itu melalui sebuah proses yang sangat panjang, pembelajaran yang sangat panjang. Kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Mereka juga konsisten dan konsekuen, komitmen untuk mencari nafkah. Itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita bahwa kita sang pencari nafkah itu harus tegar, kuat, dan konsisten. Nah, ketika kita punya inisiatif untuk membuka kantong sampingan, setidaknya kita harus mampu bertahan 2 tahun lah. Tetap konsisten menjalankan bisnis, menduplikasi atau menggandakan cara-cara sukses para orang-orang yang sudah sukses duluan daripada kita. Daripada orang-orang yang sudah duluan terjun mempunyai bisnis kantong sampingan. Artinya, saya tekankan kantong sampingan itu mempunyai bisnis di luar pekerjaan kita. Saat dalam perjalanan, kita pasti akan menghadapi kendala, merasakan penolakan. Itu sangat wajar terjadi. Namun, bila kita nurut manut sama mentor atau orang-orang yang sudah sukses, resiko ini bisa diminimalisir. Artinya, kita juga harus mempunyai seorang mentor dalam berbisnis. Enak gak? Atau ayah guruna lah cek Sunda nama. Nah, di bisnis PT Best Corporation ini alhamdulillah ada mentor, ada juga komunitas. Artinya kita bisa menduplikasi ilmu para mentor kita dan kita bisa sharing ilmu kita sendiri. Yang kelima, memprioritaskan pendidikan. Kesuksesan untuk membuka kantong sampingan, untuk memiliki kantong sampingan, artinya kita membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Berarti setiap hari kita harus upgrade diri nih, minimal membaca buku atau sharing dengan teman kantong sampingan dengan bisnis kita di luar pekerjaan kita, sharing dengan mereka 15 menit sehari lah. Bisa mungkin kita memberi waktu untuk sharing bersama teman-teman kita. Nah, ketika sudah proses dari seorang malas-malasan bergabung dengan bisnis, lalu mungkin ketika kita lebih berkembang lagi, kita akan mempunyai kawan juga sebagai pemula. Oleh karena itu, kita akan menjadi seorang leader. Nah, apa tugas seorang leader? Harus memprioritaskan pendidikan, harus memprioritaskan untuk mencari ilmu-ilmu baru untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Setiap ada kesempatan, waktu luang, mungkin dengan yang waktu luang seperti tidur-tiduran atau scroll media sosial yang kurang bermanfaat, upayakan untuk meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan praktek bisnis mengikuti arahan mentor untuk meningkatkan pengalaman dan jam terbang. Karena ingat,
keterampilan itu harus diasah terus-menerus. Kita lihat nih kebiasaan orang-orang yang terkaya di dunia ini. Warren Buffett selalu, tahu gak Warren Buffett, orang yang suka investasi. Dia selalu membaca buku setiap harinya. Mark Cuban selalu menyisakan waktu selama 3 jam. Bahkan Bill Gates suka membaca buku sekitar 50 buku dalam setahun. Nah, oleh karena itu kita harus semangat belajar. Banyak referensi untuk kita untuk belajar. Banyak buku-buku di media sosial yang menunjang bisnis kita. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah membeli dua buku nih. Dua buku yang sudah saya beli, dan ada belasan buku lainnya, buku-buku untuk menunjang promosi media sosial yang sudah saya beli untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas diri dan pengetahuan. Memang kadang-kadang kita lupa, tetapi setidaknya dengan menambah ilmu kita bisa bertambah pahala. Semoga kita para leader bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari dari mentor-mentor kita dan dapat membagikan pada mitra-mitra kita. Mari kita memantaskan diri menjadi seorang tauladan, menjadi seorang leader yang memiliki dedikasi untuk belajar, seperti orang sukses dan mampu mensukseskan orang lain. Apa itu? Mempunyai apa? Dedikasi untuk belajar dan mensukseskan orang lain. Demikian sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya Sofwan Iskandar undur diri dari video yang kali ini. Semangat, salam tanpa batas ya bagi kawan-kawan yang menonton video ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan bisnis apa yang saya jalankan, yaitu bisnis PT Best Corporation, di link deskripsi saya sertakan link videonya, dari nama perusahaannya, dari ownernya, legalitasnya, lalu dari sistem bisnisnya, dari apa, terus produk apa yang dijualnya, saya sematkan di kolom deskripsi. Silahkan kalau bingung langsung aja kontak WA-nya, ada juga di kolom deskripsi. Terima kasih, see you next time dari saya Sofwan Iskandar. Semangat, salam tanpa batas.